Pertahanan nasional adalah wujud geostrategi di Indonesia. Tujuan geostrategi adalah mengembangkan potensi secara nasional serta membantu menunjang tugas pemerintah Indonesia, mulai dari ketertiban, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, pertahanan, keamanan, keadilan sosial, dan keadilan hukum. Geostrategi memiliki sifat-sifat khas. Pertama, sifat manunggal yang didasarkan pada kesatuan. Kedua, menawas ke dalam yang ditujukan ke dalam diri bangsa dan negara itu sendiri. Ketiga, sifat geostrategi adalah atas dasar kewibawaan, dinamis, tidak membenarkan adu kekuasaan dan kekuatan, percaya diri, serta tidak bergantung pada pihak lain. Guru besar geostrategi Universitas London, Sir Balfour Mackinder, mengungkapkan teori yang dikembangkan tentang geostrategi kontinental merupakan teori yang saat ini digunakan oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Faktor yang memperkuat konsep geostrategi adalah terciptanya dari pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia, hasil pembangunan fisik dan non-fisik yang tidak seimbang. Begitu pula terjadinya perang dingin, tantangan, ancaman, gangguan, serta hambatan selama periode pembangunan yang lebih kompleks. Sifat-sifat geostrategi di Indonesia. Geostrategi adalah memiliki sifat-sifat khas. Apa saja sifat-sifat geostrategi di Indonesia tersebut? Yang pertama adalah mandiri. Geostrategi bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua adalah dinamis. Geostrategi bersifat tidak tetap, melainkan dapat meningkatkan ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan pada ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang ketiga, menunggal. Geostrategi bersifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang keempat, wibawa. Geostrategi bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Selanjutnya adalah konsultasi dan kerjasama. Geostrategi bersifat tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada ketahanan politik, kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi bertumpu pada perkembangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis. Selanjutnya, ada ketahanan ekonomi. Kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi rasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Selanjutnya ada ketahanan sosial budaya. Kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang. Dan yang terakhir, ada ketahanan, pertahanan, keamanan, kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara, seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan
dan hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf untuk dan lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.